Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji milik Allah. Nahmaduhu, kita memuji hanya kepada Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita mohon pertolongan hanya kepada Allah. Wa nastaghfiruh, dan kita memohon ampun hanya kepada Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah safiyyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa pada maghrib mushola al-istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibangsa Asli Bekal. Saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga umur kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menghasilkan berbagai macam amal solih, amal kebaikan, amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda yang mulia, panutan kita, Nabi Agung, baginda tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta, menjaga kecintaannya kepada beliau dan membuktikan kecintaannya kepada beliau dengan menjalankan segala perintah beliau, dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dengan melaksanakan segala wasiat beliau, dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, baik saudara dari ayah ataupun saudara dari ibu, semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau dan mendapatkan air dari telaga beliau, serta di hari kiamat semoga dengan barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu oleh Allah dikumpulkan di bawah arasy Allah dalam keadaan selamat bersama rombongan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 26 di bulan Jumadil Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Desember 2022 Masehi. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca
kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, dan guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalaluh, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, semoga kita semuanya dan keluarga kita yang masih hidup, yang masih berada di alam dunia, oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat, zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah secara istiqomah sampai akhir hayat. Dan manakala ajal kematian datang merebut nyawa kita, semoga kita semuanya meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir lana wal walidayna. Amin. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma baqa ya wasi'al karami wal habibul lati turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqaddimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna Mustafa min akbari suwari. Nabiyuna Mustafa min akramil bashari. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqaddimi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah. Ada seorang guru bertanya kepada murid-muridnya. Sebenarnya sang guru tersebut bertanya kepada murid-muridnya sebenarnya tidak membutuhkan jawaban sebenarnya, karena beliau sudah tahu jawabannya. Pertanyaannya begini, alaisal ma'ruf ijamun at-ta'am was-sarab wa dawa yamut. Kata gurunya, bukankah orang yang sakit kalau tidak pernah dikasih makan, tidak pernah dikasih minum, dan tidak pernah dikasih obat akan mati? Yamut, akan mati. Kemudian
murid-muridnya menjawab, bala ya Syekhana, betul wahai tuan guru, apabila ada orang sakit dicegah darinya makan, minum dan obat, artinya diantepin, dibiarin, sama sekali enggak dikasih asupan makanan atau minuman, apalagi obat, ya pasti akan mati. Itu sunatullah, walaupun secara hakikat kematian itu urusan Allah, tapi kan tidak lepas dari syariat. Kemudian sang guru tersebut berkata kepada murid-muridnya, kadzalikal qalam ija muni al-hikmah wal ilmah salah satu ayam yamutu. Demikian pula hati kita. Hati kita ini perlu makanan. Demikian pula hati, kata sang guru. Kalau dalam tempo selama 3 hari berturut-turut nggak pernah dikasih hikmah, dikasih ilmu agama, itu nanti akan mati hati kita. Jadi makanan hati, makanan rohani adalah hikmah dan ilmu agama. Orang kalau nggak pernah duduk di pengajian, nggak pernah mendengarkan tausiah, nggak pernah mendengarkan siraman rohani Islam, nggak pernah mendengarkan mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, yang disampaikan oleh para dai, oleh para mubalik, oleh para kiai, oleh para ulama, oleh para ajengan, oleh para asatidz. Nanti lama-lama hatinya akan mati. Ciri orang yang hatinya mati itu susah dibawa ibadahnya. Sholat berat, ngaji berat, tahajud apalagi. Tahajud jangankan orang yang hatinya mati, orang yang hatinya itu aja banyak yang malas. Puasa apalagi, sodako apalagi berat. Jadi badannya itu dibawa untuk melakukan ibadah itu sulit, berat. Itu ciri hatinya mati. Nah, mati hati itu lebih berbahaya daripada mati ragawi, lebih berbahaya daripada mati jasad. Kalau umpama jasad kita, badan kita, raga kita, tubuh kita yang mati, nggak berfungsi, tidak bergerak, mata ada tapi tidak bisa melihat, telinga ada tapi tidak bisa mendengar, lisan ada tapi tidak bisa ngomong, tangan ada tapi tidak bisa bekerja, kaki ada tapi nggak bisa melangkah, mati tubuhnya, mati badannya, mati jasadnya, mati raganya, seluruh anggotanya nggak berfungsi padahal masih lengkap. Itu masih mending, paling dikubur di dalam tanah. Tapi kalau mati hati, itu bisa dikubur di neraka selama-lamanya. Maksudnya dibakar di neraka. Maka kita jangan hanya fokus memperhatikan makanan-makanan tubuh, makanan-makanan jasad, makanan-makanan badan, makanan-makanan raga. Itu mah gak usah diajarin, semua orang udah tahu lah. Mana makan yang enak, makan yang nggak enak, udah tahu semua. Ini yang perlu kita ajarkan itu ilmu agama untuk memberikan asupan ke hati mereka, rohani mereka, jangan sampai rohani mereka sakit, hatinya mati, itu berbahaya. Nah, itu kata seorang guru kepada murid-muridnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita melihat sebuah keterangan hadis yang terdapat di dalam kitab Nawairul Ibad, kalau Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah SAW, alaikum bimujalasatil ulama wal hukama wastimai kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah wal ilm kama yuhyil ardal maitata bima'il maqam. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, wajib
atas kalian agar hendaknya selalu duduk berkumpul dengan para ulama, dengan orang-orang yang takut kepada Allah, dengan orang-orang yang patuh tunduk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang benar-benar ulama. Kalau umpama ada orang disebut ulama tapi semakin berani kepada Allah, enggak ada rasa takut berbuat zalim, itu bukan ulama. Bukan. Ulama yang dimaksud dari Allah bukan seperti itu. Ulama itu rasa takutnya luar biasa kepada Allah, sehingga dia selalu mendekati Allah, takut dimurkai oleh Allah, takut tidak diampuni dosa oleh Allah, takut tidak mendapatkan rahmat Allah, takut tidak mendapatkan ridha Allah, sehingga dia berhati-hati dalam segala ucapannya, perbuatannya. Itu ulama. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba Allah, al-ulama, yaitu ulama. Jadi ciri-ciri ulama yang benar-benar ulama itu takut kepada Allah. Kalau umpama ada ulama menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, berani mengubah hukum Allah, itu bukan ulama, itu setan, iblis. Nauzubillah min. Nah, yang seperti itu yang diikuti, jangan dengarkan. Ngapain dengan begitu? Buang-buang waktu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan nggak punya ulama tapi mendukung LGBT, mendukung prostitusi, mendukung tempat-tempat maksiat. Ulama kaya apa itu? Bukan ulama, itu setan. Siapa yang ngomong? Gua yang ngomong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, kita lanjutkan. Jadi kata Nabi, alaikum bimujalasatil ulama wastimani kalamil hukama. Wajib atas kalian agar hendaknya membiasakan selalu duduk dengan para ulama dan mendengarkan kalam para ulama, orang-orang yang oleh Allah diberi hikmah. Jadi ada ilmu, ada hikmah. Sama tapi beda. Beda tapi sama. Kalau orang hanya dikasih ilmu, belum tentu mengamalkan ilmunya. Tapi kalau orang dikasih hikmah, ya dikasih ilmu, ya mengamalkan ilmu, itu hikmah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya, kata Rasulullah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Jadi Allah akan menghidupkan hati kita yang sudah mati dengan sebab ke dalam hati kita masuk cahaya hikmah, cahaya ilmu Allah. Jadi hikmah itu ilmu dari Allah yang disertai hidayah Allah. Itulah hikmah. Makanya kalau kita minta ilmu, jangan hanya sekedar minta ilmu saja, tapi memohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, yang disertai hidayah. Berapa banyak orang yang berilmu, dengan ilmunya justru semakin jauh dari Allah, malah justru menyesatkan umat manusia. Iya, ilmunya ada, tapi kalau menyesatkan manusia, naudzubillah min dzalik, celaka buat dirinya nanti, pertanggungjawabannya di akhirat berat nanti. Kan seyogianya orang berilmu itu memberikan keterangan yang benar, menerangi masyarakat dari kegelapan, dari ketidaktahuan, dari kebodohan, menyelamatkan masyarakat, bukan malah justru menyesatkan masyarakat. Nah, jadi kita nggak cukup ilmu saja, tapi kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Sebab kalau ilmu saja tidak bermanfaat, tidak barokah, tidak disertai hidayah,
itu nanti malah semakin jauh dari Allah. Nanti malah semakin berani kepada Allah, melabrak hukum-hukum Allah. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan semakin berani menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Nah, orang yang seperti ini dolmun mudilun, sesat dan menyesatkan, itu temannya iblis. Nah, kita nggak butuh orang-orang seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi dalam hadis, man yajidat ilman walam yajidat hudan lam yajidat minallah illa maqatan wa huddan. Itu hadis. Kata Rasulullah dalam hadis ini, barang siapa yang bertambah ilmu pengetahuannya, semakin pinter lah, bahkan bertambah detailnya. Tadinya detailnya cuma satu, misalnya apa ya? Sekarang kebanyakan detail jadi lupa. Kebanyakan detail jadi lupa. Dulu waktu saya kecil detail yang populer cuma 3, insinyur, SH, sarjana hukum, dokter Andes. Sekarang udah MSI, MSc, MBA, apalagi MCK, MCK, MLM, iya, MLM, udah kebanyakan detail. Ilmunya semakin bertambah, detailnya semakin berjejer, depan belakang berjejeran, belepotan. Tapi kalau hanya sekedar ilmu pengetahuannya yang bertambah, tapi tidak bertambah kepadanya hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, maka tidaklah bertambah kepadanya dari Allah semakin, melainkan semakin bertambah kebencian Allah kepadanya dan semakin bertambah jauh Allah darinya. Nah, kita nggak butuh ilmu seperti ini. Buat apa ini banyak detail berjejeran, tapi kalau omongannya nggak benar, nggak sesuai dengan syariat. Sekarang akhir zaman, kita jangan sampai terkelabui dengan orang-orang berdetail. Ngakunya ulama, tapi mendukung kejoliman, mendukung kemaksiatan. Ulama kayak apa ini? Kampret. Kadang-kadang saya kesal juga sih. Kadang-kadang kalau ada orang di depan pengen nyamuk saya benar. Apa-apa gue udah penjara, gue takut penjara. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Rasulullah, man yajidat ilman wa lam yajidat hudan lam yajidat ila Allah ila maqtan wa hudan. Barang siapa yang bertambah ilmu pengetahuannya, bertambah pinternya, bertambah detailnya, bertambah jabatannya, bertambah pangkatnya, akan tetapi tidak bertambah kepadanya hidayah dari Allah, tidak bertambah kepadanya petunjuk dari Allah, petunjuk yang benar dari Allah, maka tiadalah bertambah kepadanya, melainkan semakin bertambah kebencian Allah, semakin bertambah jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kan idealnya, seyogyanya, sepatutnya, sepantasnya, seharusnya, semestinya kita takene bahwa semakin bertambah ilmu, seharusnya kita semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah. Seharusnya begitu. Ini malah semakin berani kepada Allah, berani mengubah hukum Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita oleh Allah dijaga dari hal-hal seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, man afajo sitata asya'a hafizallahu ta'ala jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang bisa menjaga 6 perkara, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga tubuhnya dari sentuhan api neraka. Jadi kalau kita mampu, oleh Allah diberikan kemampuan, diberikan pertolongan untuk bisa menjaga yang 6 perkara, maka Allah akan menjaga kita dari api neraka. Artinya Allah mengharamkan tubuh kita tersentuh, jangankan terbakar, tersentuh api neraka. Tersentuh pun tidak, apalagi terbakar. Kan beda, tersentuh dengan terbakar beda. Kalau tersentuh cuma nempel dikit,
Ya, apa yang ada perkara tersebut yang seyogyanya kita jaga, kita pelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita mati? Karena sebenarnya kita hidup dalam dunia lagi menunggu giliran mati sebenarnya. Dan semuanya udah ada gilirannya, udah ada jadwalnya, cuma kita nggak dikasih tahu aja. Boleh jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan, bisa seperti itu. Kita kan udah tahu. Atau sebaliknya saya belakangan, bapak-bapak duluan juga nggak apa-apa. Itu yang saya harapkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang kita jaga adalah hifdzul ain. Yang kedua, hifdzul nafsi. Yang ketiga, hifdzul qalbi. Yang keempat, hifdzul lisan. Yang kelima, hifdzul khuluq. Yang keenam, hifdzul din. Apa itu hifdzul ain? Hifdzul ain itu artinya menjaga mata. Maksudnya menjaga pandangan mata. Jadi mata kita itu dijaga dari melihat hal-hal, perkara-perkara, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang apabila kita melihatnya, Allah benci kepada kita, Allah nggak suka kepada kita, Allah nggak ridho kepada kita, dan Allah akan mengancam kita dengan azabnya di akhirat, di neraka. Itu yang pertama, menjaga mata, menjaga pandangan mata, menjaga penglihatan. Karena hakikatnya Allah memberi kita mata supaya kita dapat melihat. Itu hakikatnya Allah nitip. Seakan-akan Allah mengatakan, hei hambaku, aku titipkan 2 biji mata di kepalamu. Gunakan 2 mata untuk sesuatu yang aku ridhoi, untuk sesuatu yang aku sukai, untuk sesuatu yang bernilai ibadah, yang apabila kau menggunakannya untuk itu, engkau akan mendapatkan pahala dariku, dan aku ridho kepadamu. Karena kita sadar bahwa kita nggak pernah menciptakan mata kita. Ini dari Allah titipan, maka gunakanlah sesuai dengan ridho Allah. Nah, itu yang pertama, kita harus menjaga mata kita, menjaga pandangan mata kita, menjaga penglihatan kita. Jangan suka iseng melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Dan itu diharamkan oleh agama, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu termasuk dalam kategori zina mata. Kita melihat orang perempuan yang bukan mahram kita, yang tidak sedarah daging kita, baik langsung ataupun tidak langsung, itu sebenarnya kita nggak sadar kalau kita sedang melakukan zina mata. Karena begini, malam yahfad ainahu lam yahfad nafsahu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga matanya, barang siapa yang tidak bisa menjaga pandangan matanya, barang siapa yang tidak bisa menjaga penglihatan matanya, artinya matanya selalu digunakan untuk melihat yang dilarang oleh Allah, lam yahfad nafsahu, maka niscaya ia tidak akan mampu menjaga hawa nafsunya. Rata-rata secara ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, rata-rata timbulnya hawa nafsu berawal dari pandangan mata. Kira-kira benar nggak? Betul kan ya? Merasakan tidak? Merasakan tidak? Bahkan pernah mengamalkan kan? Nggak usah jauh-jauh lah. Umpama nih, tadi ngomongnya jangan pakai mic. Kita pulang latihan nih, masuk kamar, jadi kita telanjang, dadang. Itu berawal dari pandangan. Akhirnya timbul nafsu. Apa yang terjadi? Begitu. Makanya kata Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, malam yahfad ainahu lam yahfad nafsahu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga pandangan matanya, tidak bisa menjaga penglihatannya, maka niscaya dia tidak akan bisa menjaga nafsunya. Nanti
tapi nafsunya muncul bergebu-gebu, akhirnya melakukan kemaksiatan. Kebanyakan rata-rata terjadinya pemerkosaan, perzinahan itu berawal dari pandangan mata. Lalu siapa yang salah? Laki-lakinya atau perempuannya? Dua-duanya salah. Yang perempuan juga salah memperlihatkan auratnya. Yang laki-laki kalau melihat paha mulus, bahenol, dempol, geboy, bohai, ya, kan ada nafsunya, muncul nafsunya. Akhirnya dia berusaha untuk mendekati, pura-pura nanya, mbak, pura-pura nanya. Padahal hati ada tujuan, mbak, jalan ke toilet sebelah mana ya? Nggak tahu toilet di depan kelihatan, nanya lagi, begitu. Terus minta nomor HP, ujung-ujungnya WA terus dikipas-kipasin sama setan. Kalau belum terjadi terus sampai terjadi, naudzubillah min. Ya, banyak kemaksiatan perzinahan itu berawal dari pandangan mata. Maka kita diperintahkan untuk menjaga pandangan mata kita, supaya nafsu kita juga terjaga. Kemudian yang kedua, wa man lam yahfad nafsahu lam yahfad qalbahu. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga hawa nafsunya, maka niscaya ia tidak akan bisa menjaga hatinya. Orang kalau enggak ada kemampuan menjaga hawa nafsunya, menaklukkan hawa nafsu yang berada dalam dirinya, mengalahkan hawa nafsunya, kalau tidak ada kemampuan menahan hawa nafsunya, menjaga hawa nafsunya, maka tentu ia tidak akan mampu menjaga hatinya. Akhirnya hatinya terganggu, kacau, ibadah enggak khusyuk, sholat enggak khusyuk, terus yang teringat apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Akibat tidak bisa menjaga pandangan mata, akhirnya tidak bisa menjaga hawa nafsu. Akhirnya oleh karena tidak bisa menjaga hawa nafsu, maka ia tidak akan bisa menjaga hatinya. Hatinya akan kotor, pikirannya juga akan kotor, keras, bahkan akhirnya ujungnya ada rencana jahat, ada niat jahat. Ketika ada kesempatan dilakukanlah niatnya itu, naudzubillah min dzalik. Itu sebenarnya ketika seorang manusia dalam situasi kondisi seperti itu, sebenarnya dia sudah berada dalam lingkaran setan, sudah dipermainkan oleh setan sebenarnya. Kalau dia sadar, cepat-cepat istighfar, ambil air wudhu, sholat, baca Quran, supaya cepat-cepat sembuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa man lam yahfad qalbahu lam yahfad lisanahu. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga hatinya, maka niscaya dia tidak akan bisa menjaga lisannya. Karena kita tahu bahwa lisan adalah alat untuk kita bicara. Dengan lisan kita ngomong, dengan lisan kita bicara, dengan lisan kita berkata, dengan lisan kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, dengan lisan kita berkomunikasi, dengan lisan kita bertransaksi, dengan lisan kita jual beli, dengan lisan kita menyampaikan isi hati. Jadi lisan itu, ucapan itu adalah merupakan cermin dari hati. Ketika hatinya bersih, maka akan melahirkan ucapan-ucapan yang bersih. Ketika hatinya kotor, maka akan melahirkan ucapan-ucapan yang kotor. Jadi ucapan seseorang itu adalah merupakan cermin dari hatinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi barang siapa yang tidak bisa menjaga hatinya, maka ia tidak bisa menjaga lisannya. Rasulullah SAW beliau bersabda, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu.
wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Ini hadis. Dalam hadis ini Rasulullah menerangkan kepada kita, barang siapa tidak akan lurus, tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sehingga luruslah dahulu hatinya, bersihlah dahulu hatinya, baru imannya akan sempurna. Dan tidak akan lurus, tidak akan bersih hati seorang hamba kecuali luruslah dahulu ucapannya. Jadi ucapan ini akan menjadi hukum. Kita ngomong A, ngomong B, ngomong C dan seterusnya, itu akan dihukumi. Apapun yang ucapkan, apapun yang kau katakan, baik atau buruk, itu semuanya akan dihukumi, akan diminta pertanggungjawabannya. Ketika engkau mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka itu pun akan dihukumi, engkau akan dibalas surga. Tapi ketika engkau mengatakan bahwa ini masih anak Allah, itu pun akan dihukumi, dan engkau siap-siap menempati tempat tinggal di neraka karena telah menyebutkan Allah. Makanya salamatul insan fi lisan, selamatnya manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga ucapannya. Berapa banyak orang berkelahi, bertengkar, berantem, bermusuhan gara-gara omongan. Berapa banyak saudara bermusuhan dengan saudaranya sampai bertahun-tahun gara-gara omongan. Bahkan kita cerai sama suami istri gara-gara apa? Omongan. Kita bilang tal satu, cerai nggak? Cerai jadi, itu kan omongan, dihukumi. Maka pandai-pandailah kita menjaga lidah kita. Sehingga kata Nabi, "Ujur di sana katinlah min khairin fa inna bidzalika taqlibu syaitan." Tahanlah ucapanmu, kecuali untuk mengatakan yang baik-baik saja, kecuali untuk mengatakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, kecuali untuk mengatakan sesuatu yang berfaedah, berguna untuk orang lain. Apabila kamu tidak akan mengatakan sesuatu yang baik, apabila kamu tidak akan mengatakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, tahan saja. Karena dengan cara seperti itu, engkau telah mengalahkan syaitan. Bahkan ucapan itu sangat erat kaitannya dengan keimanan. Lah orang Kristen, orang Buddha, orang kafir, orang Hindu, orang Buddha itu kalau mau masuk Islam, ucapan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap dari ucapan. Kita melakukan akad nikah, sok atau tidak, tetap ucapan saya terima nikahnya. Ucapan itu dihukumi. Jadi ucapan jangan dianggap enteng. Nah, gitu. Sehingga ucapan ini sangat erat kaitannya dengan keimanan kita. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Bila Allah Subhanahu wa taala in the last day, be generous or keep silent. Itu artinya, maksudnya begini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah Subhanahu wa taala in the last day. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, be generous or keep silent, maka berkatalah yang baik-baik saja. Atau kalau tidak, silent, keep silent, diam aja diam. Ada kalanya diam itu emas, tapi ada kalanya diam itu juga ajab, tergantung situasi kondisi nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi, barang siapa yang tidak bisa menjaga pandangan matanya, maka niscaya dia tidak akan bisa menjaga hawa nafsunya. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga hawa nafsunya, maka niscaya dia tidak akan bisa menjaga, masih ingat apanya? Hatinya. Masih ingat ya? Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga hatinya, maka dia tidak akan bisa menjaga lisannya. Selanjutnya, wa man lam yahfad lisanahu lam yahfad khuluquhu. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, maka niscaya dia tidak akan bisa menjaga akhlaknya. Kemudian
wa man lam yahfad khuluqahu lam yahfad dinahu. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga akhlaknya, tidak bisa menjaga perangainya, maka niscaya dia tidak akan bisa menjaga agamanya. Jadi nanti agamanya rusak. Yang terakhir, wa man lam yahfad dinahu fannaru aula bihi. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga agamanya, maka orang itu lebih layak dibakar di neraka. Nauzubillah min dzalik. Begitu. Yuk kita jaga pandangan mata kita supaya hawa nafsu kita terjaga. Yuk kita jaga hawa nafsu kita supaya hati kita terjaga. Yuk kita jaga hati kita supaya lisan kita terjaga. Yuk lisan kita jaga supaya akhlak kita terjaga. Yuk kita jaga akhlak kita supaya agama kita terjaga. Karena agama kita akan terjaga dengan baik dengan akhlak yang sempurna yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Bahkan beliau mengatakan liutam innama bu'istu liutam bima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala dunia untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakhlak. Orang yang tidak sholat itu nggak punya akhlak, dan dia nggak punya akhlaknya bukan kepada manusia, kepada Allah. Lah masa kita bisa berakhlak, bisa berkelakuan baik kepada manusia, tapi kepada Allah nggak bisa. Padahal kita dihidupkan oleh Allah, dikasih sehat oleh Allah. Kan belum oleh orang. Kan ada orang ngomongnya ngeselin. Nggak apa-apa, nggak sholat juga, nggak apa-apa, nggak ngaji juga, nggak apa-apa, nggak ibadah juga. Yang penting kan akhlak kita baik. Ngomong juga benar kan gimana? Justru kamu meninggalkan itu akhlak nggak baik itu. Karena akhlak ada dua, hablum minallah, hablum minannas. Secara vertikal hubungan baik kita kepada Allah dijaga dengan cara menjalankan perintah Allah supaya Allah senang kepada kita dan Allah memberi surga kepada kita. Secara horizontal hubungan baik kita terhadap sesama manusia juga kita jaga. Jadi hablum minallah, hablum minannas, dua-duanya itu akhlak. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia itu dua-duanya diajarkan oleh Islam. Dua-duanya harus baik, harus dijaga. Jangan hanya baik akhlak kepada manusia, tapi akhlak kita kepada Allah. Allah murka nanti. Nanti Allah jadikan kita bahan bakar api neraka. Saya pernah soalnya dengar orang ngomong gitu. Pernah dengar, nggak apa-apa, nggak sholat juga. Yang penting Alkitab sama tetangga aku. Aduh. Nauzubillah min dzalik. Demikian, semakin lama semakin panas. Demikian kali kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Kalau umpama ada hal-hal yang mau ditanyakan, penasaran, bisa ditanyakan nanti sambil ngopi. Ngopi itu singkatan, kepanjangannya ngobrol perkara iman, Islam dan iman. Tapi ujungnya pakai dun. Ngopi dukun. Tapi kalau Pak Ade nggak suka wudud ya, Pak Ade sukanya diudut. Diudut. Mari kita tutup kali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah
Terima kasih.